Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas persiapan PTS. Jadi kalau sudah disiapkan nanti yang penting kamu belajar sesuai yang disiapkan hari ini dengan baik. Insya Allah nilainya bagus. Tidak perlu nyontek, tidak perlu nyari-nyari jawaban di internet, apalagi di buku. Yang pertama, menjawab pertanyaan sesuai isi teks. Pertanyakan peristiwa apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno. Jawabannya ada di paragraf 1. Jadi menjawab sesuai teks. Jadi jawabannya ada di teks, gak usah nyari di mana-mana. Nomor D. Jawabannya apa? D. D. Ya. Salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Pusat Jawatan Radio untuk segera diudarakan. Jelas ya? Itu ada di paragraf pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Hoso Kanri Kyoku. Itu bahasa Jepangnya ya. Atau Pusat Jawatan Radio. Kalau sekarang namanya RRI atau Radio Republik Indonesia. Paham ya yang pertama ya? Terus yang kedua, ya kalau hadir ayo direspon. Kira-kira menurutmu jawabannya apa ini nomor 2? Mengapa tentara Jepang menyegel kantor berita Domei? Itu ada di paragraf ke 2. Ya, paragraf kedua, bagus. Jawabannya? Penyiar radio mengabaikan perintah Jepang untuk menghentikan penyebaran berita proklamasi melalui radio. Ya, penyiar radio mengabaikan perintah Jepang untuk menghentikan penyiaran berita proklamasi melalui radio. Ya, betul ya. Betul sekali, bagus, bisa dijawab. Selanjutnya nomor 3. Nomor 11, coba Mas Payat. Bagaimana cara pemuda menyiarkan berita proklamasi setelah kantor Domei disegel oleh tentara Jepang? Ya, bagaimana? Itu jawabannya ada di paragraf ketiga. Coba sih dipahami dulu paragraf ketiga. Dikaitkan dengan jawaban yang ada itu. Sudah ketemu jawabannya Mas Payet? Ya, betul ya A ya. Membuat pemancar baru dengan bantuan para teknisi radio. Nah, itu contoh untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang keluar apa? Menjelaskan cara menggali informasi dari teks tulis. Cara menggalinya itu kan di halaman 16. Informasi dari teks dapat kamu gali dengan membacanya secara cermat. Terus yang ketiga, menyebutkan kata tanya dan menjelaskan fungsinya. Nah, kalau kata tanya dan fungsinya itu yang dulu kemarin udah dipelajari dari Adik Simba ya. Masih ingat? Kalau di buku itu ini di halaman 17. Coba, siapa digunakan untuk apa? Seseorang. Nama orang, bisa jabatan atau pekerjaan. Kalau mengapa? Alasan. Ya, alasan Menunjuk penyebutan alasan atau sebab. bagaimana? Itu untuk keterangan cara atau proses. Bisa juga ciri-ciri atau karakter. Apa? Kalau apa digunakan untuk apa? Penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Atau penjelasan Digunakan untuk menunjukkan apa, penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Ya, bagus. Yang di mana? Kalau di mana itu tempat ya. Tempat. Kalau kan itu kaitannya dengan Waktu. Terus berikutnya adalah menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan jawaban yang tersedia. Nah, kalau ini ada jawaban, nah tinggal kamu membuat pertanyaannya. Ini contohnya ada di halaman 23, soal 4. Itu kan sudah ada jawabannya dari Bu Guru. Tinggal kita itu pertanyaannya bagaimana? Tepat. Ibu Guru, Majapahit mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Majapatih Gajah Mada. Kalimat tanya yang tepat diucapkan oleh Mita adalah D. Ya, betul ya. Siapa yang memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaan, Bu? Nah,
Kan dijawab Majapahit mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Selanjutnya ini disajikan kalimat rumpang. Jadi kalimat tidak lengkap, tapi kamu melengkapinya dengan kata yang tepat. Nah, itu contohnya juga ada di sini di nomor 5. Coba sekarang yang menjawab adalah Mas Rafa. Laos Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia untuk titik-titik kembali tanah jajahnya. Kata yang tepat untuk melengkapi pertanyaan tersebut adalah B. Merebut. Ya, betul ya. Merebut kembali karena Belanda kan dulu sudah pernah menjajah Indonesia. Berikutnya ini yang dapat menentukan pertanyaan yang tepat sesuai isi teks. Nanti kalau ada teks itu dibaca dulu baik-baik. Nanti pertanyaannya biasanya begini. Pertanyaan yang tepat berdasarkan paragraf pertama. Misalnya seperti itu ya. Kalau paragraf pertama itu tentang proklamasi dibacakan oleh Soekarno, ya nanti pertanyaannya ya berkaitan dengan misalnya siapa yang membacakan teks proklamasi. Contohnya seperti itu ya. Pokoknya yang ada kaitannya dengan itu. Kalau di luar itu atau tidak ada hubungannya dengan teks berarti itu pertanyaan yang salah. Kemudian yang berikutnya, menentukan ide pokok pada paragraf. Kalau ini itu ada di teksnya ada di halaman 23, tapi soalnya ada di halaman 24. Sudah ketemu ya? Ide pokok paragraf pertama. Paragraf pertama itu kan selain melalui siaran radio, berita tentang kemerdekaan Indonesia diberluaskan juga melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coret-coretan di gerbong kereta api, dan seterusnya. Berarti ini ide pokoknya yang berita kemerdekaan tentang kemerdekaan Indonesia itu disebarluaskan juga melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coret-coretan di gerbong kereta api. Dan itu yang jadi ide pokok dari paragraf pertama ini. Berikutnya, membuat kesimpulan dari paragraf. Kalau ini yang nomor 4 itu ya, titik-titik nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan para tokoh memberitakan kabar proklamasi agar, kesimpulannya agar berita proklamasi bisa tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia serta ke seluruh dunia. Itu kesimpulan dari paragraf kedua. Itu istilah yang terakhir. Kata baku yang tepat pada teks. Nah, pada teks itu ada kata apa itu? Yang tidak baku, yang garis miring, yang katanya ditulis dengan garis miring itu kata apa di situ? Coba dicari. Di paragraf pertama. Ada yang sudah ketemu? Ya. Ada yang miring apa? Tulisan apa? Pamflet. Pamlet us. Ya, pamflet. Nah, yang betul tulisnya itu apa? Yang betul tulisannya itu pamflet. Yang H itu diganti F ya. Nah, ini berarti yang bahasa Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjutkan yang IPS. Ya, yang pertama itu menjelaskan arti globalisasi. Contoh soalnya begini. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya Meliputi seluruh dunia. atau Mendunia. ya, bagus. Ya. Berikutnya adalah menyebutkan faktor pendorong terjadinya globalisasi. Ada di 33 juga tuh. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi. Jadi apa yang mendorong terjadinya globalisasi? Perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya ini menyebutkan bukti-bukti adanya globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada di halaman 34. Bukti-bukti adanya globalisasi. Contohnya apa? Dapat menyaksikan siaran langsung acara sepak bola di televisi. Walaupun itu ditayangkan di luar negeri. Itu globalisasi itu. Itu bukti yang di bidang komunikasi. Kalau di bidang pariwisata, contohnya yaitu Indonesia misalnya banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri. Contohnya Raja Ampat ramai ya. Kemudian bidang periklanan, bisa beriklan di internet. Kemudian bidang transportasi. Contohnya warga Indonesia bisa pergi ke luar negeri dengan mudah menggunakan pesawat. Berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan dampak negatif dari adanya globalisasi. Nah, ada di halaman 38. Contohnya dari gaya hidup, yaitu jadi konsumtif atau boros. Kemudian selera makan juga, ini lebih menyukai makanan instan atau makanan luar negeri, itu tidak baik. Kemudian
Ada juga di halaman 41 itu meningkatnya kemacetan itu dampak negatif ya. Banyaknya alat transportasi jadinya mudah macet. Kemudian bukti adanya globalisasi peserta didik dapat menentukan bukti adanya globalisasi di bidang tertentu. Ini berdasarkan gambar ya. Contohnya itu ada di halaman 55 yang latihan soal. Kegiatan melakukan video call seperti pada gambar adalah bukti adanya globalisasi di bidang Ya, di bidang apa? D. Bidang Komunikasi. ya, betul, karena video call itu termasuk komunikasi ya. Berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan dampak positif dari adanya globalisasi. Kira-kira dampak positifnya apa saja? Komunikasi lebih mudah. Ya, betul. Apalagi transportasi juga lebih mudah dan cepat ya. Atau kalau mau contoh soalnya ada di halaman 56. Mas Fatah, coba. Hadir Us. Ya, silakan dibaca dulu nomor 9. Salah satu dampak positif dari adanya globalisasi adalah A. Berkembangnya kegiatan pariwisata dan budaya Indonesia. Ya, kalau dilihat yang paling tepat sepertinya A ya. Berkembangnya kegiatan pariwisata dan budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia juga berkembang karena ada globalisasi. Kalau berkurangnya rasa kebersamaan, nah ini dampak negatif ya. Bertambahnya sampah plastik juga negatif. Jadi dianalisis dulu gitu ya. Banyaknya perusahaan dalam negeri yang kalah bersaing, ini apalagi sangat negatif ya. Kemudian menyebutkan dampak negatif dari adanya globalisasi ini sebenarnya ini sudah ya tadi ya. Dampak negatifnya tadi sudah. Menjelaskan pengertian perusahaan asing. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia namun dimiliki oleh pihak asing. Ya, betul ya. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia. Keuntungannya apa? Keuntungan menyediakan lapangan pekerjaan. Ya, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan kepada ya, perusahaan. suaranya kecil ya. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi melalui adanya alih teknologi. Selanjutnya, menyebutkan alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Alasannya apa? Ada di halaman 42. Ada 4 alasan. Bahan baku. Apa? Ya, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, Konsumen yang besar. ya, terus, Banyaknya tenaga kerja. ya, terus. Stabilitas keamanan. Jadi jelas ya, ketersediaan bahan baku itu karena bahan baku tersedia banyak di Indonesia itu untuk memperolehnya lebih murah daripada kalau di negaranya sendiri atau di negara lain. Jadi makanya banyak perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Kemudian konsumsinya besar karena di Indonesia itu jumlah penduduknya banyak sekali ya. Sekarang itu mungkin udah 250 jutaan ya. Karena konsumennya banyak, maka banyak tenaga kerja juga. Banyak penduduknya ya. Jadi biayanya katanya juga murah untuk tenaga kerja Indonesia. Ditambah lagi Indonesia itu termasuk negara yang aman ya. Berikutnya yang terakhir ini ya. Kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Kerugiannya ya ada itu di halaman 43 ya. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, peralihan fungsi lahan. Ya, yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Nah, ini tidak bagus ini. Bisa menyebabkan bencana. Hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut dengan PPKN. Silahkan disiapkan untuk PPKN ini yang keluar itu KD.1 dan 3.2. Yang pertama, menjelaskan penerapan tauhid dalam Islam. Ini untuk lebih jelasnya silakan disimak lagi yang video pembelajaran PPKN pertemuan pertama ya, digeser ada ya, catat itu. Kemudian yang kedua, disajikan ilustrasi tentang korban kebakaran. Siswa dapat menentukan sikap yang tepat terhadap korban kebakaran. Nah, ini silahkan dibuka di contoh soalnya ada di halaman 23. Soalnya soal nomor 3. Coba Mas Nasril. Permukiman di dekat sekolah mengalami kebakaran. Banyak warga yang mengungsi dan tinggal sementara di tenda-tenda pengungsian.
kepala sekolah mengajak kita sebagai siswa untuk menyumbang kepada korban kebakaran. Sikap kita sebaiknya bagaimana sikapnya kalau ada kebakaran, korban kebakaran? menyumbangkan uang jajan yang kita miliki. Ya, itu yang paling tepat itu ya, menyumbangkan uang jajan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan butir-butir sikap yang mencerminkan pengamalan Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia halaman 13. Nah, butir-butirnya itu yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, menentukan sikap terhadap hasil musyawarah. Oh, kalau ini ada contoh soalnya ini di halaman 24 contoh soalnya. Nomor 8, contoh sikap terhadap hasil musyawarah. Tentunya sikap yang benar ya. Ya, Silahkan dibaca dulu nomor 8. hasil musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita. Sikap kita sebaiknya D. Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Ya, betul ya. Jadi walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itu hasil musyawarah, insya Allah tetap yang terbaik. Maka kita harus melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, contoh penerapan sila kelima Pancasila. Nah, itu ada di soal nomor 9. Coba siapa yang bisa menjawab? Contoh penerapan sila kelima Pancasila. Ya, memuji gambar buatan teman. Itu termasuk dalam menghargai karya orang lain. Itu ada di butir-butir sila kelima itu ada ya. Kalau menyisakan makanan, nah ini malah nggak bagus. Masa makanan disisain? Kamu makan, disisain setengah piring, buat apa? Sebaiknya dihabiskan. Menunggu kendaraan umum di sembarang tempat, ini salah. Membeli barang yang disukai walaupun tidak membutuhkannya. Yang kalau tidak butuh nggak usah dibeli. Nanti mubazir. Sudah jelas ya KD 3.1. Sekarang KD 3.2. Menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya ada ini di bab 2. Tapi ini kurang lengkap kalau di sini. Lengkapnya itu ada di video pembelajaran kedua. Tapi di sini ada ya. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Intinya hak itu adalah sesuatu yang mutlak kita miliki. Ya. Bisa kita miliki. Nah, contohnya hak mendapatkan pendidikan ya. Kita memang harus sekolah, selain kewajiban itu juga hak. Kemudian kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana kalau dengan tanggung jawab? Kalau tanggung jawab itu ada di halaman 29. Warga yang dengan sadar menjalankan kewajiban seperti contoh tersebut disebut sebagai warga yang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu siap menanggung segala sesuatunya. Ya, tentunya dengan kesadaran ya bahwa itu tanggung jawabnya. Itu disebut tanggung jawab. Kemudian contoh hak. Contoh hak itu apa? Contohnya ada di halaman 55, latihan soalnya. Ini yang nomor 2, itu contoh hak di bidang pendidikan. Berarti untuk bersekolah. Kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Hak untuk memeluk agama. Kemudian contoh hak sesuai pasal Undang-Undang 1945. Contohnya ada di halaman 36. Itu hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Jadi kalau kamu sudah bekerja, kita sudah bekerja, itu kita punya hak untuk memperoleh imbalan atau upah. Ya, itu ada di pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyebutkan jenis kewajiban yang ada dalam gambar. Jenis kewajibannya apa? Kalau contoh gambarnya adalah ada di halaman 57. Silakan kamu lihat nomor 7. Nih, perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar menunjukkan kewajiban berupa, nah ini anaknya berarti dia punya kewajiban untuk apa ini? Belajar. Ya, atau
menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau Gambar menunjukkan kewajiban berupa belajar. ya untuk menempuh pendidikan dasar ini ya. Nah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Kemudian doa penutup majlis. Subhanallah wa ma sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.